Selamat sore. Kali ini kita lanjut dengan mata kuliah Sistem Information Management, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah table, kemudian melakukan insert data ke dalam table tersebut. Ya. Oke. Selamat sore. Kali ini kita akan lanjut dengan mata pelajaran kita, yaitu Sistem Information Management, kuliah keempat. Dan kali ini kita akan belajar tentang table operation, di mana kita akan masih belajar menggunakan MySQL database, di mana kali ini kita akan melakukan joining dua atau lebih table. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah table, kemudian kita melakukan input data ke dalam table tersebut, ya. Seperti ini. Table person kita sudah buat minggu lalu, di mana table person ini terdiri dari beberapa field, di mana ada person ID, first name, last name, address, phone number, and date of birth. Ya, ini adalah satu-satu table yang memuat tentang informasi individu, ya. Bisa berupa karyawan dari suatu perusahaan atau mahasiswa dari suatu perguruan tinggi. Nah, kemudian kali ini kita akan membuat lagi sebuah table yang namanya table sales, yang memuat data-data jualan atau hasil penjualan dari tiap-tiap orang yang namanya tadi ada di dalam table person tersebut. Nah, field-field yang akan kita gunakan di dalam table sales ini adalah ada field person ID yang mengacu kepada person ID di table person, jadi harusnya sama, ya. Kemudian ada product name. Product name adalah produk-produk apa yang dijual oleh si person-person tadi. Dalam hal ini seperti terlihat di sini adalah jenis-jenis handphone, ya. Kemudian field berikutnya adalah harga dari produk tersebut, ya. Kemudian berikutnya adalah amount. Amount di sini adalah jumlah unit yang terjual. Misalnya baris pertama tertulis person ID 100.006, dia menjual sebuah iPhone XS, harga 8 juta, amount 3, ya. Kemudian kalau kita lihat ke table person, di sana juga di table person ada 100.006 atas nama John Dalton. Dia tinggalnya di Jalan Rusa nomor 25. Nah, yang mau kita lakukan adalah bagaimana menggabungkan kedua table ini sehingga menghasilkan sebuah table baru atau sebuah view namanya, bisa berupa table view yang menampilkan summary. Summary setiap person tersebut itu menjual produk apa saja dan jumlah pendapatan atau revenue yang dihasilkan adalah apa saja, ya. Kebetulan di sini table sales ini belum memuat tanggal, sengaja disederhanakan supaya kita bisa melihat lebih simple. Nah, untuk membuat join antara table person dengan table sales, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat table sales terlebih dahulu. Nah, ini adalah SQL statement untuk membuat sebuah table sales, yaitu create table sales, buka kurung, person ID, integer not null, product name, kemudian price, kemudian amount, ya. Kemudian setelah table ini kita create, kita kemudian melakukan insert beberapa value di dalamnya, seperti yang terlihat di depan tadi, ya. Nah, coba kita lakukan dengan membuat sebuah table sales, ya. Jadi saya copy ini, saya sudah siapin tadi di sini.
Kemudian saya masuk ke dalam database kita. Saya masuk di phpMyAdmin. Kemudian saya pilih database. Kebetulan saya menggunakan database by store. Teman-teman nanti pilih database sesuai dengan masing-masing. Kemudian pilih SQL. Pertama kita akan membuat table sales ya. Perintahnya untuk membuat table sales adalah seperti ini. Create table sales, buka kurung, person ID, bla bla bla, product name, price, amount, kemudian tutup kurung dan titik koma. Ya. Pastikan titik komanya sama. Kalau misalnya sama, kemudian kita klik go. Nah, SQL statement tadi atau perintah SQL tadi itu membuat sebuah table namanya sales. Saya klik di sini, hasilnya masih kosong. Nah, supaya ada datanya, maka saya harus melakukan menjalankan kembali beberapa SQL statement untuk mengisi datanya. Nah, perintahnya itu tadi adalah seperti ini. Insert into insert into sales ya. Ini sales. Ini saya copy, kemudian saya masukkan ke dalam statement tadi. Di dalam database table sales, kita mengerjakan memasukkan beberapa statement. Nah, muncul tanda merah. Artinya adalah ada yang salah. Nah, untuk membatasi SQL statement berikutnya, maka kita perlu tutup dengan titik koma di ujungnya. Tiap akhir dari satu SQL statement kita kasih dengan titik koma. Nah, ini adalah perintah-perintah, ada 6 perintah yang dijalankan bersamaan untuk memasukkan data ke dalam table sales tadi, yaitu di dalamnya fieldnya adalah person ID, product name, kemudian price-nya dan amount atau quantity-nya. Oke, kalau sudah oke, tidak ada tanda merah, saya coba klik go. Nah, terlihat bahwa semuanya terexecute dengan baik. Kemudian saya browse di table sales, akan terlihat bahwa sudah ada tabelnya dan sudah terisi seperti ini ya. Tidak ada yang double antara person ID dan product name. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5, 6, ada 6 rows ya, 6 baris. Nah, berikutnya adalah untuk membuat gabungan tabel, maka saya membuat sebuah SQL statement baru. Nah, seperti ini. Jadi, SQL statement ini adalah perintah untuk melakukan ini tadi di atas, penggabungan. Ada table persons, ada table sales, digabungkan menjadi sebuah table ya, dalam bentuk select. Caranya adalah di sini select a.person ID, b.product name, sum B titik amount, B titik price, kemudian diberi nama revenue, from person A, inner join sales B. Nah, perintah untuk menggabungkan sebuah tabel itu menggunakan inner join. Jadi di sini kita mengambil select from person yang kita beri alias A, di inner join, lakukan inner join dengan B yang adalah tabel sales, di mana ketemunya adalah A.person ID sama dengan B.person ID. Jadi artinya adalah field person ID yang ada di table person harus ketemu dengan field person ID yang ada di table sales. Kalau nggak ketemu, maka datanya nggak akan muncul. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan group by, dikelompokkan menurut person ID-nya di table A dan juga product name-nya di table B. Kemudian order by ini adalah perintah untuk mengurutkan order by person ID di table A dan product name di table B. Ya. Ini adalah perintah untuk melakukan join sebuah table. Saya coba contohkan di sini ya. Ini contohnya. A
perbedaan select dari sebuah table. Saya belum tulis apa-apa saja, saya tulis dulu nama tabelnya. From persons, saya beri nama A, kemudian inner join dengan table sales, saya kasih nama B, ya. A artinya di person, A person ID sama dengan B dot person ID. Nah, di sini perintah ini adalah bahwa saya mau mengambil data mengambil something dari table A. Misalnya saya mengambil person ID dari table A, kemudian di join dengan sales B, di mana ketemunya adalah A titik person ID sama dengan B titik person ID. Di sini adalah mengkonekkan sebuah table. Nah, kemudian selanjutnya kita menambahkan field lain yang kita butuhkan. Misalnya, selain A person ID, saya juga memerlukan sebuah product name dari tabel B, berarti B titik product name, saya ambil product name, koma, saya pengen tahu dari produk tersebut berapa pendapatan yang didapatkan, maka saya akan mengambil tadi itu adalah terlihat di sini adalah price dikali dengan amount, ya. Price di sini harga per unitnya, kemudian jumlah yang terjual. Maka saya tulis di sini adalah B titik price dikali B titik amount, ya. Karena ini adalah sebuah field baru, maka saya pasang sebuah huruf, kemudian saya beri nama revenue, ya, pempersoalan A. Kemudian saya perlu melakukan grouping juga, maka saya harus grouping data ini menurut group by, ya. Ini adalah salah satu syarat untuk melakukan join. Group by A titik person ID sama dengan B titik ID, B titik product name. Kemudian saya urutkan menurut person ID juga, order by A titik person ID, B titik product name, ya. Seperti itu. Terlihat bahwa tidak ada tanda merah, maka saya bisa melakukan eksekusi dari query ini. Saya klik go. Nah, muncul tanda merah. Berarti ada yang salah. Person ID in field list, unknown column person ID. Ya, ini harusnya hanya besar. Kemudian besar. Nah, hasil query-nya adalah seperti ini, ya. Terlihat bahwa si person ID 1006 menjual iPhone dan revenue-nya 110 juta, ya. Ada juga iPhone XX, iPhone 106 menjual iPhone V19, kemudian 1008 dan selanjutnya. Nah, di sini nggak muncul beberapa person yang lain, cuma ada 2 person ID. Kenapa hanya 2 person ID? Karena kita melakukan inner join. Jadi yang ditampilkan adalah hanya data-data yang kebetulan atau yang ada di dalam table person dan juga ada di dalam table sales.
yang tidak ketemu atau hanya ada di salah satunya, maka data tersebut tidak muncul. Artinya bisa jadi orang-orang atau karyawan lain itu, person yang lain tidak melakukan penjualan. Ya, jadi ini adalah data yang menunjukkan atau summary yang menunjukkan hasil penjualan setiap tim. Nah, kemudian saya coba copy ini query ini. Saya membuat sebuah view supaya terrecord view ini. Maka saya akan membuatnya seperti ini. Create view, summary sales as itu. Jadi query tadi saya minta untuk dibuatkan sebuah view. View adalah bentuk virtual dari sebuah table. Jadi dua tabel digabungkan menjadi sebuah view, dan saya sebut itu adalah view summary sales. Kemudian saya ketik go. Nah, maka di sini akan muncul di sebelah kiri ini adalah views, ada table, ada views, adalah summary sales. Ya, kalau saya ketik SQL, misalnya di sini saya ketik select bintang from summary sales, ya, maka kalau saya execute hasilnya adalah seperti ini. Ada person ID, product name, revenue. Jadi saya tidak perlu lagi membuat SQL statement yang panjang, cukup memanggil nama dari view yang tadi kita sudah buat tersebut. Ya, oke, mudah-mudahan ini bisa dipelajari. Silahkan dicoba, karena setelah ini akan ada tugas selanjutnya. Terima kasih sudah join. Selamat pagi.